Sebaik-baiknya orang adalah orang yang terus melakukan kebaikan dan terus belajar. Karena kalau kita callback ke belakang bahwa hidup kita ini terkadang tidak berguna ketika kita masih di bangku sekolahan, ketika menjadi remaja, menjadi dewasa, menginjak pernikahan, bahkan sudah menikah pun terkadang kita tidak berguna. Nah, dari sini itulah kita menimbang-nimbang diri bahwa perjalanan hidup itu tidak sampai hanya kita sudah menikah, kita sudah sampai berhasil menyekolahkan anak, tapi ada fase-fase berikutnya yang kita harus pelajari. Dari situ kita kan terkadang muncul rasa penyesalan, kenapa saya dulu tidak begitu. Andaikan saya dulu tuh melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat, mungkin saja saya tuanya akan enak. Ini yang sering terjadi. Tetapi keterlambatan berpikir, keterlambatan untuk belajar itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu ketika kita sudah terlambat, sudah umur sudah tua, tapi tidak mau belajar, tidak mau berpikir. Ini yang lebih berbahaya. Keterlambatan bukan soal ukuran berbahaya atau merugi atau tidak, tapi soal kecepatan kita belajar untuk menambal kesalahan-kesalahan masa lalu, memperbaiki kebenaran masa lalu, agar kita ini bisa mensapu bersih kekeliruan di masa lalu. Akhirnya kita menerapkan keberhasilan atau konsep-konsep yang lebih sempurna di saat ini. Nah, inilah yang dimaksud penyesalan itu akhirnya sirna dan tidak ada lagi. Yang ada itu hanya rasa bersyukur dan rasa bangga diri bahwa kita ini sudah bertujuan yang tepat. Tidak dikategorikan orang-orang yang memang melemah, kategori yang merugi, sampai tua pun merugi, bahkan sampai di sana pun merugi. Nah, kemudian kalau kita sudah mulai berpikir bahwa keterlambatan itu tidak masalah dan sebagainya, maka langkah-langkah berikutnya adalah bagaimana langkah ini cepat. Karena langkah cepat ini untuk mengejar bahwa kita umur semakin berjalan semakin tua. Kalau kita masih lambat maka juga biasa-biasa saja. Tapi kita harus bagaimana alternatif jalan-jalan cepat, jalan-jalan pintas, tetapi yang benar dan yang mengantarkan kita untuk di sana. Untuk karena itu saudaraku, kita ini kan selalu berbangga diri atas pencapaian, berbangga diri atas kemampuan. Semua itu tidak perlu dibangga-banggakan, juga tidak perlu diagung-agungkan. Semuanya itu atas karunia ya Tuhan, karena kita ini hanya bergerak, berusaha dan beraktivitas. Kita tidak tahu di mana rezeki itu akan tumbuh. Yang tahu kita ini yang adanya berusaha keras, berusaha beribadah, berdoa dan bekerja. Kita juga tidak tahu kejadiannya besok apa, 10 tahun yang apa, kita juga tidak tahu. Dari sinilah kelemahan kita, kebodohan kita, bahwa kita ini memang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi kita ini lupa bahwa mengatakan diri ini adalah apa-apa, orang yang paling dibutuhkan, orang-orang yang paling dipentingkan. Faktanya akan merugikan dan faktanya akan membuat gelisah, bimbang dan selalu berpangku kepada orang lain. Bahkan hidup kita ini adalah di atas belas kasihan orang lain. Kita harus bangkit dari sini, harus bergerak dengan tangan kita sendiri atas bantuan yang Maha Kuasa. Dari sinilah mulai kita belajar bersama kepada orang-orang yang ahli, orang-orang yang bisa mengarahkan kita, orang-orang yang bisa mengantarkan kita
kalau kita salah guru, salah pakar, itu juga akan bisa membahayakan. Meskipun menurut kita ini itu adalah pembelajaran yang sangat hebat, tetapi menurut Yang Maha Kuasa itu belum tentu yang dipilih oleh Allah. Yang ada hanya keraguan, ketidakpastian, dan kebimbangan. Nah, dari sini mari diri kita sendiri yakinkan bersama orang-orang yang ahli dan pakarnya yang akan membimbing kita, yang akan mengarahkan kita. Setelah itu bagaimana kita berkonsistensi, berdistribusi kepada orang lain. Semoga bermanfaat.